Apa salah? Memang kita berbeda. Hakikat Tuhan Anda itu sehakikat dengan iblis. Sementara Tuhan kami sehakikat dengan Tuhannya Bani Israel. Ya. Ya, Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamat lah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan. Oh udah parah lagi kalau Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ah ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya. Jadi saudara harus begitu, adik-adik, ya muda-mudi yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama bahwa Bang Zuma ya, Zulkifli M. Abbas, itu dianggap sebagai momok yang sangat menakutkan bagi para Polikardus serta para misionaris. Sudah tidak terhitung berapa banyak orang-orang yang disyahadatkan oleh Bang Zuma. Orang-orang yang berhasil menemukan kebenaran Islam setelah mendengar debat yang dilakukan oleh Bang Zuma di media sosial ini. Ini membuat para Polikardus ini pusing kepala ya. Mereka harus bangkrut, kehilangan donatur-donatur mereka. Karena donaturnya merasa ini Polikardus sudah dibayar, kok nggak bisa membungkam yang namanya Bang Zuma? Kok nggak bisa meredam aksi dari Bang Zuma menyampaikan kebenaran? Memang hidayah milik Allah, tetapi Allah menggunakan Bang Zuma sebagai media untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Inilah yang membuat banyak Polikardus ketakutan. Apalagi kita ketahui sampai sekarang, belum pernah ada Polikardus yang sanggup berdebat dengan Bang Zuma sampai habis. Selalu babak belur di tengah jalan. Selalu kejang-kejang di tengah jalan, selalu memilih cabut di tengah jalan. Jadi, ini membuat para Polikardus benar-benar stres. Apalagi kita lihat, Bang Zuma kian hari kian tinggi. Sedangkan Polikardus setiap harinya tambah turun. Bahkan setiap harinya banyak sekali orang-orang yang memutuskan mualaf. Ini tentu saja membuat pihak Polikardus stres. Ya, kita bisa lihat. Dan saya sendiri menjadi saksi bagaimana Bang Zuma itu dipakai oleh Allah dengan sangat luar biasa untuk memberitakan kebenaran. Saya ingat ya, beberapa tahun yang lalu channel Bang Zuma itu kalau live yang nonton sekian, ya bahkan saya ingat sekali dulu masih bisa channel HMC itu ya lebih banyak yang nonton. Tapi makin ke sini kita nggak sanggup lagi ngimbangi Bang Zuma karena Bang Zuma itu dipakai makin tinggi. Ya, Allah itu benar-benar memberikan kelebihan kepada Bang Zuma, di mana Bang Zuma ini luar biasa sekali. Pengorbanan dan usaha yang dia lakukan. Sehingga kita bisa lihat sekarang, wah makin tinggi Bang Zuma. Sekarang Bang Zuma kalau live, kalian bisa bayangkan, di TikTok, ya nonton itu 9.000, 10.000. Dan di YouTube-nya, yang ikut menyiarkan, itu 2.000-an. YouTube-nya Bang Zuma, belum channel-channel lain yang ikutan melive-kan Bang Zuma. Saya hitung tidak kurang dari 4.000 sampai 5.000 di channel YouTube, 9.000 di TikTok. Bayangkan berapa banyak pasang mata yang menonton diskusi dan debat yang dihadirkan, yang disuguhkan oleh Bang Zuma. Itu saat live langsung. Belum setelah live ya. Berapa banyak? Channel-channel banyak sekali yang menyiarkan debat tersebut dan semua ramai ditonton oleh masyarakat. Artinya antusias masyarakat terhadap dunia perbandingan agama ini makin tinggi. Kita bisa lihat kenapa? Ya karena makin hari umat muslim ini makin sadar bahwa ternyata kita sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat bagaimana ya yang baru-baru ini terjadi
penyerangan kepada umat muslim yang sedang menyuarakan aksi bela Palestina. Kita lihat dari wilayah Samosir, ada seorang bapak bernama Lukman yang ingin membunuh umat muslim. Dan masih banyak lagi. Bagaimana statement-statement dari Polikarpus yang ingin memusnahkan Islam. Yang ingin Islam itu lenyap. Ini membuat banyak umat muslim belajar. Banyak channel-channel Polikarpus yang live, yang terus-terusan menyajikan hujatan kepada Islam. Tentu saja ini membuat giroh masyarakat menjadi bangkit. Yang sebelumnya menganggap, ya sudahlah, nggak usah diurusin, nggak usah diperhatikan. Tetapi karena terus mendengarkan hujatan, mereka jadi bangkit dan penasaran tentunya. Penasaran. Ya. Dan ini membuat Bang Zuma itu makin tinggi namanya. Bahkan belakangan ini saya harus katakan Bang Zuma itu luar biasa. Ya, Bang Zuma itu luar biasa sekali. Ya, inilah hasil dari konsistensi yang dilakukan oleh Bang Zuma dalam mencerdaskan orang-orang yang ada di luar sana. Dan tentu saja ini membuat banyak pihak ngamuk ya. Banyak pihak tidak terima, bahkan mereka ingin sekali mencelakai Bang Zuma. Dari mencelakai secara langsung, maupun ingin Bang Zuma itu ditangkap, ditangkoi ya. Jadi mimpi paling tinggi dari para Polikarpus adalah Bang Zuma itu ditangkoi oleh polisi. Dan ini sudah dari beberapa tahun terakhir, makin sering digaungkan oleh Polikarpus. Bahkan, kalau teman-teman mau tahu ya, Bang Zuma itu sangat sering ingin dicelakai oleh Polikarpus. Sangat ingin mereka. Bahkan mungkin sudah tidak terhitung ya, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Polikarpus untuk mencelakai Bang Zuma. Dan ini yang paling baru, beberapa jam yang lalu saya menonton. Muncul di beranda saya, seorang pendeta yang ingin sekali Bang Zuma itu ditangkap. Jadi ada seorang pendeta, yang mungkin saya sebut aja ya, pendeta M3, pendeta mantan maling motor. Dan ini saya ngomong bisa pertanggungjawabkan ya. Ada bukti video pernyataan Risuli Lubis yang menyatakan bahwa dirinya mantan maling motor. Jadi pendeta mantan maling motor ini ingin sekali Bang Zuma ditangkap. Dan ini bukan kali pertama dia menyerukan hal ini. Dalam beberapa kesempatan, Risuli Lubis selalu menyinggung untuk pihak Kristen mau keluar ya, kekuatan dana dan semua sumber dayanya untuk menangkap Bang Zuma. Dan teman-teman bisa lihat videonya ya, nanti saya akan putarkan, tapi saya tampilkan dulu buktinya. Kalian bisa lihat, Risuli Lubis metanoia ya. Dulu namanya metanoia, sekarang udah tambah Risuli Lubis. Bentar lagi mungkin tambah pendeta lagi. Kata Ustadz Zuma, kata Ustadz Zuma, Yesus sehakikat dengan iblis, tanggapan pendeta Risuli Lubis. Dia bikin thumbnail, Ustadz ini harus ditangkap karena mengatakan Yesus sehakikat dengan iblis dan disalib karena iblis. Saya agak lawak juga mendengar dan membaca judul ini ya. Kenapa saya bilang lawak? Yang pertama, alasan Ustadz ini atau Bang Zuma itu ditangkap karena mengatakan Yesus sehakikat dengan iblis. Ya, karena apa? Karena Yesus disalib karena iblis. Padahal kita jelas-jelas tahu bahwa Yesus memang disalib karena iblis merasuki Yudas dan melaporkan Yesus. Istilahnya kibusin. Silakan dibaca. Ya, apakah Risuli Lubis tidak tahu ayat tersebut? Tapi nanti kita akan bahas panjang lebarnya. Ini saya cuma tampilkan sebagai bukti bahwa memang pendeta Risuli Lubis menyampaikan hal ini ya. Linknya, buktinya semua lengkap. Sebenarnya apa sih yang mau disampaikan oleh Risuli Lubis? Mari kita dengarkan dulu ya pernyataan dia. Nanti baru kita akan berikan tanggapan. Tapi ini videonya terlalu panjang, saya ambil poin-poinnya saja. Selebihnya dia cuma bacot-bacot dan pamer-pamerkan bahwa dia suka membantu orang dan sebagainya, suruh orang untuk transfer kepada dia dan sebagainya ya. Oke, kita langsung fokus kepada videonya saja. Mungkin teman-teman sudah bisa dapat poinnya. Silakan. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih berjumpa kembali dengan saya Pendeta Risuli Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi malam saya dapat kiriman video ini ya. Video ini dari seseorang dikirim ke saya
video TikTok. Ya, saudara, saya menduga ini suara si Juma ya, Ustadz Juma ya. Nah, saya menduga karena memang dia pakai masker, tapi saya menduga seperti itu ya. Nah, saudaraku, Ustadz ini ya mengatakan bahwa Tuhan Kristen itu atau Tuhan Yesus itu sehakikat dengan iblis. Ya, dia katakan demikian. Lawan debatnya juga agak kebingungan ya, karena sudah masuk kepada ranah penistaan agama. Jadi lawan debatnya tidak berani menggunakan hadis atau Al-Quran yang bisa dijadikan dalil untuk membantah atau untuk memojokkan. Ya, karena memang itulah nasib minoritas ya. Makanya saya tidak mau berdebat kalau tidak ada moderator. Kecuali ada moderator, acaranya resmi, ya di gedung yang baik, disaksikan ribuan orang, dan ada jaminan keamanan, ada juga yang namanya pengawasan dari pihak kepolisian atau TNI ya. Di situ sehingga bisa betul-betul berbicara sebagai seorang yang mengatakan kebenaran dengan ilmu akademiknya, dengan ilmu akademisinya, dengan kemampuan seseorang itu memahami kitab sucinya masing-masing. Ya. Tapi kalau begini, saudara, debat kusir, jadi serang menyerang, bukan berdasarkan kitab suci ya yang kita yakini, dan kita juga punya pemahaman yang berbeda tentunya dengan orang-orang yang tidak percaya ketika dia membaca kitab suci tersebut ya. Tentunya pasti berbeda ya pemahamannya. Nah, ketika orang yang tidak percaya Tuhan Yesus terus membaca Alkitab, tentu bisa berbeda pemahamannya. Makanya Alkitab jelas mengatakan sekalipun mereka membaca ya kitab suci tanpa Kristus yang menyingkapkan, mereka nggak akan bisa mengerti. Termasuk orang Yahudi sendiri, dia tidak bisa mengerti. Walaupun di perjanjian lama itu banyak sekali nubuatan-nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus, tapi dia tidak akan bisa mengerti kalau bukan Kristus yang menyingkapkannya. Karena itu adalah milik Kristus. Harus Kristus yang menyingkapkannya. Tidak mungkin milik saya kalian bisa menyingkapkannya. Karena milik saya yang saya punya itu banyak hal-hal yang tidak saya ungkapkan dengan gamblang ya, dengan jelas atau dengan perumpamaan atau dengan macam-macam. Jadi harus saya sendiri yang mengungkapkannya, menyingkapkannya. Sama halnya juga, itu kan perkataan Tuhan, harus Tuhan sendirilah yang menyingkapkannya kepada orang yang membacanya, baru orang itu bisa mengerti, bisa paham. Ya, saudara, kita tadi udah doa belum ya? Saya ingat belum ya? Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan bekerja atas kami semua, khususnya yang sudah ada di metanoia, Tuhan urapi mereka, berkati, biarlah apa yang kusampaikan ini menjadi berkat bagi mereka. Begitu juga Tuhan Yesus, gereja tambah tembok 1000 pintu Tuhan berkati, lidahmu bibirku ambil alih, tidak menghina, memfitnah, nista agama suku ras tertentu, dan pelayan-pelayan yang ada di metanoia juga Tuhan urapi, berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan berikan hati yang tulus untuk mereka melayani jiwa-jiwa. Kalau ada kuasa gelap iblis setan roh jahat yang coba mengganggu ketika hamba berbicara, saya usir, saya tolak, katakan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus saya berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, ini pelayanan kami ya, puji Tuhan ya. Pelayanan ini saudaraku yang saya kasih sudah 5 tahun ya, gereja tanpa tembok 1000 pintu. Gereja tanpa tembok 1000 pintu ini luar biasa ya. Ya, ini 95% dulunya mereka bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen. Mereka ini Bani Kedar Debayot. Ya, makanya saya lebih baik, lebih efisien menurut saya, lebih efektif mengambil pelayanan seperti ini daripada debat-debat kusir yang seperti mereka lakukan tadi dengan Ustadz Juma itu, yang saya duga Ustadz Juma. Saudara, itu hanya menimbulkan kebencian saja ya, hanya menimbulkan kebencian, karena di situ debatnya tidak ada moderator, tidak ada juga tema yang mau dibahas, dan tidak ada aturan main, ya, nggak ada aturannya. Harusnya debat itu secara akademisi, ya, akademik, secara ilmu pengetahuan, ya menurut kitab sucinya masing-masing gitu. Jadi dia tanyakan tentang kitab suci kita jawab. Kita tanyakan tentang kitab suci dia harus bisa jawab apa itu. Misalnya contoh saya tanyakan, kok di kitab sucimu dunia itu datar, padahal menurut pengetahuan dunia itu bulat kan, begitu misalnya begitu ya kan. Nah, saudara konsekasi dalam Tuhan, dia akan jawab sendiri harusnya gitu. Jangan saya menyerang kitab suci orang, saya menanyakan apa sih ya di kitab sucimu itu kok seperti itu, dia akan jawab suka-suka dia. Nanti kan yang menilai audiens atau yang menilai kan para pendengarnya kan begitu.
Dia juga tanyakan tentang apa-apa yang ada di Alkitab, ya ayat-ayat mana yang dia tanyakan, ya saya jawab. Ya nanti kan yang menilai yang mendengar gitu loh. Nggak ada menang, nggak ada kalah. Debat ini beda dengan main bola. Main bola harus ada menang, ada kalah. Kalau nggak apa namanya itu namanya seri ya. Seri itu sama ya, tidak ada menang, tidak ada kalah. Misalnya satu gol satu gitu ya. Vietnam sama Indonesia, Vietnam golkan satu, Indonesia golkan satu. Nah, itu jadi namanya seri ya. Seri kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya maksud saya itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang gitu ya. Ya seri bahasa Indonesia ya, tidak ada kalah, tidak ada menang. Kalau debat tidak bisa, ya tidak bisa, ya tidak bisa dikatakan ada kalah, ada menang. Ya yang kalah itu adalah yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang dipertanyakan oleh lawan debatnya itu, ya sesuai dengan kitab suci yang ditanya itu. Misalnya contoh ini ya, contoh ya, si Juma ya nanya ke saya gitu ya, ya saya menjawab, ya udah jawaban kitab suci saya seperti itu, nggak perlu lagi dia katakan lo kok bisa ya, Tuhan kok jadi manusia, kan Tuhan itu tidak bisa serupa dengan makhluk, nggak bisa begitu. Ya kitab suci kita ngomong begitu, gitu loh. Nah, sama dengan halnya kalau saya tanya, kok Tuhanmu zat gitu misalnya ya, ke si Mr. J tadi ya, Tuhanmu itu kok zat, gitu. Karena saya duga dia ya suaranya ini ya. Saya harus pakai kata duga karena orangnya nggak muncul langsung, tapi suaranya nggak apa ya, nggak asing bagi saya ya. Jadi karena ini memang orang suka sekali menista-menista seperti ini orang ini. Ya ini fotonya sebenarnya harusnya fotonya yang ada dia fotonya tapi pakai masker ketutup terus ya. Jadi nggak bisa tahu persis wajahnya seperti apa itu orangnya. Tapi saudara ya kalau pihak kepolisian mau cari pasti bisa, pasti tahu ya, nggak mungkin nggak tahu ya. Inilah yang saya selalu hindari ya, perdebatan seperti berapa kali saya ditantang debat. Saya nggak mau. Saya bilang kalau saya mau debat sama Ustadz Somad saja, karena kalau Ustadz Somad itu berdebat ya itu sudah pasti profesional. Pertama ya, tempat pasti bagus, izin pasti ada ya, jaminan keamanan pasti ada di sana, yang ngawal TNI Polri ataupun yang ngawal ya adalah sudah pasti aman lah gitu ya. Nah, jadi kalau debat sama orang jalanan seperti ini, ya itulah saya sering katakan ya, kalau ada yang dengar ini yang suka debat-debat begitu, nggak usah lah ya. Saya lebih senang kalau melihat orang itu ya menjawab pertanyaan-pertanyaan ya yang berkaitan dengan iman kita jawab. Itu karena kesempatan buat kita menceritakan tentang iman kita, tentang Tuhan kita. Di situ Roh Kudus bekerja dan bisa orang itu percaya. Ya, tapi kalau debat serang menyerang, lu bidat, yang satu bilang yang A bilang B bidat, yang B bilang yang A bidat, nggak akan ketemu ya kan. Orang kitab sucinya memang berbeda-beda, ya sedangkan nabi-nabi yang di Alkitab saja, yang nabinya itu sebenarnya mengacu kepada orang yang sama, tapi ceritanya bisa berbeda itu nanti di Al-Quran, kan lucu kan? Artinya ya nggak mungkin bisa diperdebatkan karena banyak perbedaan yang padahal menceritakan sosok orang yang sama. Contoh seperti misalnya Isa ya, Isa dia bilang tuh Yesus, ya kan? Sedangkan Isa di dia lahir di bawah pohon korma, Yesus di kandang domba. Nah, Isa di dia punya ibu namanya Maria, kita Maryam ibunya Yesus. Terus punya saudara namanya Imron ya, si Maria ini, si Maryam itu, Maryam dia ya. Nah, kita Imron itu kan apanya ini ya, abangnya Musa ya. Nah, jadi itulah yang tidak bisa diapakan saudara, diperdebatkan karena sulit ya kalau itu diperdebatkan karena memang ya, menceritakan yang sama tapi ya orangnya sama tapi ceritanya berbeda ya. Contoh misalnya Yesus disalib, katanya Isa nggak disalib, terus dipaksakan dia itu Isa itu adalah Yesus, tapi dia nggak mau Isa itu disalib. Isa itu diserupakan ya dengan orang yang mirip. Bahkan ada yang mengatakan Yudas, ada yang mengatakan bukan Yudas, ada yang mengatakan juga yang lain gitu loh. Sedangkan di kalangan para ustadz pemahaman berbeda-beda, berbeda-beda jawaban. Nah ini kan jadi masalah gitu loh, debat kusir. Jadi nggak bisa. Ya dia kalau bertanya tentang Yesus jangan dikaitkan dia ke Isa yang ada di Al-Quran dia. Ya tanyakan tentang Yesus, kita akan jawab gitu loh. Nah itu perlunya ada moderator yang betul-betul adil ya, betul-betul adil, tegas, bijaksana ya dalam memimpin perdebatan itu. Nah, tapi tadi debat tadi itu tidak seperti itu ya, parah itu ya, sangat rusak sekali perdebatan tadi itu ya.
sangat rusak sekali ya. Nah, itulah yang saya hindari sehingga saya tidak mau diajak berdebat. Ya, karena ada apologet Kristen juga yang saya lihat sih bagus dia ya untuk menghindari itu. Di TikTok dia selalu live gitu. Terus kalau ada orang lain mulai mempertanyakan tentang Al-Quran, tentang Muhammad, dia bilang enggak, yang kau tanya tentang Alkitab saja. Saya jawab. Kalau sudah dia jawab, orang itu tetap menjawab lagi ya dengan akidahnya, langsung dia katakan, maaf, kamu bertanya, saya sudah jawab, oke? Sudah waktumu selesai, gitu aja. Ya, karena ya nggak mungkin kita bisa menjawab dia sesuai dengan apa yang dia mau, karena dia waktu bertanya, dia sudah punya pemahaman yang berbeda, punya pola pikir paradigma yang berbeda tentang apa yang dia pahami. Ini kan sangat sulit, gitu loh, sangat sulit sekali. Padahal dia ingin mempertanyakan kitab suci kita, tetapi dengan sisi pandang dia harus sesuai dengan pola pikir dia, sesuai dengan pemahaman dia. Ya nggak bisa, ya nggak mungkin bisa ya. Ya contoh aja lah. Ya misalnya saya tanya ya ke dia, kenapa boleh istri 4 ya di ajaran Al-Quran, kenapa boleh istri 4 misalnya begitu? Ya, oh boleh asal adil. Terus saya akan bertanya lagi, apa bisa adil? Kan saya akan bertanya itu lagi, ya kan? Saya akan bertanya lagi, apa bisa adil? Contoh misalnya, saya ini ya, saya punya istri 4, yang pertama udah umur 60, yang kedua umur 60, yang pertama udah umur 70, yang kedua 60, yang ketiga itu umur 50, yang keempat itu umurnya misalnya 20 tahun. Ya cantik Baeno lagi. Adil bisa adil nggak? Mungkin kalau masalah uang ya menurut saya bisa adil. Misalnya saya satu hari itu selalu mendapatkan gaji atau mendapatkan keuntungan 200.000 gitu ya, 50.000 bisa. Tapi kalau masalah waktu juga bisa, saya yakin bisa. Masalah waktu ya, hari ini di istri pertama, hari kedua di istri kedua, hari ketiga di istri ketiga, hari keempat di istri keempat. Nah, terus waktunya sejam. Mungkin bisa, atau satu malam, satu hari lah. Satu malam ya. Bisa. Tapi persoalannya layanan kita bisa nggak? Ya, sama nggak dengan yang umur 60 tadi, umur 70 tadi, dengan yang waktu saya nginap di rumah istri saya yang umur 20 tahun, ya kan? Nah, itu kan pertanyaan saya. Ya, itu kan sulit dijawab gitu loh. Walaupun itu sebenarnya logika rasional ya. Jadi ya sudahlah, kalau dia bilang ya yang penting adil ya udah gitu. Itu lebih rasional lagi menurut saya. Karena kalau ada yang berkata bisa adil, wah hebat banget, karena selama ini ketika saya kasih perumpamaan seperti itu atau contoh seperti itu, maka rekan-rekan saya itu yang beragama Islam bilang nggak mungkin lah bisa adil kalau masalah itu ya katanya. Tapi kalau masalah uang mungkin bisa, masalah waktu bisa, tapi masalah pelayanan, melayaninya nggak mungkin gitu loh ya. Nenek-nenek umur 60 sama umur 20-an tahun gimana sih? Ya kan? Iya, kalau laki-laki memang umur 60 juga masih oke-oke aja ya kan. Saya umur 55, sebentar lagi 60 ya kan. Tapi kalau wanita beda gitu loh. Nah, saudara, ya inilah perdebatan-perdebatan yang menurut saya ya dihindari lah ya. Sebaiknya dihindari karena tidak membangun, tidak memberikan edukasi bagi rakyat Indonesia. Tapi kalau perdebatan-perdebatan yang resmi, ya, yang ada moderatornya, yang ada gedungnya, terus ada yang menonton, mungkin 500 orang, ribuan orang yang menilai, nah, itu menurut saya baik-baik aja, boleh-boleh saja. Tapi kalau debat-debat di TikTok begitu tadi, apalagi sama-sama ya otaknya ini otak-otak apa ya, otak yang belum bertobat ya, karena pertobatan itu metanoia, perubahan pola pikir. Artinya yang belum bertobat pola pikirnya, paradigmanya masih seperti duniawi, ya sulit karena dia debat mau cari menang, bukan mau tahu kebenaran, begitu loh. Ini kan sulit sekali, ya kan? Ini sangat sulit sekali, saudara. Ya, nggak mungkin bisa. Nah, itulah yang terjadi ya. Kalau Anda baru masuk, Anda ke belakang saja. Itulah sebabnya si Ustadz tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu, ya kenapa saya katakan Tuhan Yesus? Karena kan dia berdebat dengan orang Kristen, Tuhanmu itu sehakikat dengan iblis, kan begitu kata dia. Ini kan sangat menghina sekali. Iya, sangat menghina sekali. Sangat menghina. Makanya tadi saya katakan kepada host, ini cocoknya tadi harus saya recording. Kenapa? Karena saya memang punya tipikal yang sedikit berbeda ya. Kalau menanggapi hal-hal seperti itu, biasanya langsung saya bilang, gitu ya. Biasanya begitu. Awalnya begitu, baru jeng-jeng, kan gitu kan. Jangan lupa subscribe, like, tombol lonceng, pencet tab, baru saya bicara, kan gitu biasanya. Tapi kalau menanggapi ini dengan cara like begini, memang sedikit kurang tepat ya untuk karakter saya.
Tapi karena sudah dibagikan, ya sudah tidak masalah, saya pikir begitu ya. Sudah dibagikan ya, jadi kita harus konsisten kan dengan apa yang kita sudah bagikan, sudah menyebar, kita harus ceritakan. Nanti akan saya jawab ya, apa-apa yang dia tuduhkan ke kita akan saya jawab. Nah, saudara, tapi saya akan mau, karena untuk jawab itu sebentar saja, 5 menit selesai. Tetapi saya mau ya, masyarakat Indonesia ini khususnya yang mengaku apologet kristologi ya, yang mengaku apologet polemikus, apalagi istilah-istilah yang mereka buat ya, itu harus dewasa dulu, harus bertobat dulu, dewasa rohani. Iya, teman-teman sudah lihat ya, asli lawak nih Rasul Lubis ini. Bang Zuma itu dalam ranah diskusi. Ini yang teman-teman harus tahu ya. Bang Zuma bukan sedang monolog menghujat. Bang Zuma bukan sedang menghina keyakinan orang. Beda dengan para Polikardus yang bermonolog ria menghujat agama orang. Bukan sedang diskusi, bukan sedang reaksi. Kalau saya, ini sedang reaksi. Saya putarkan videonya, saya tampilkan videonya, saya perlihatkan bahwa video itu memang ada di medsos. Bukan saya karang-karang sendiri. Bukan saya ngomong, oh saya reaksi pendeta Albert. Padahal nggak ada pendetanya. Saya karang sendiri. Ini ada videonya, ada barangnya, ada orangnya, ada linknya, semua lengkap. Itu diperbolehkan secara hukum, mereaksi video, memberikan tanggapan kita. Tetapi tanggapan itu pun harus sesuai, kan begitu. Dalam berdebat dan berdiskusi, kalau yang kamu sampaikan sesuai, itu diperbolehkan. Apakah Bang Zuma menyampaikan sesuatu tanpa dasar? Silakan dicek. Pernah nggak ada statement Bang Zuma tanpa dasar? Bang Zuma menyampaikan sesuai dengan ayat, kan begitu. Ya. Kenapa Bang Zuma mengatakan bahwa Yesus disalib karena iblis, kan begitu. Yesus disalib karena rencana iblis, karena kontribusi dari iblis. Sehingga banyak sekali narasi-narasi di luar sana, tanpa iblis, kekristenan tidak punya Tuhan. Kan statementnya seperti itu. Apakah benar? Ya silakan dicek, silakan didengar penjelasan Bang Zuma dengan lengkap. Kan begitu. Teman-teman Kristen yang berdiskusi sama Bang Zuma juga terakhir menerima. Bahkan dari lawan diskusi banyak yang memutuskan mualaf. Memutuskan mualaf karena mereka menerima apa yang disampaikan Bang Zuma. Kalau dibilang penyalipan itu tanpa kontribusi iblis, ya jelas-jelas salah besar. Iblis sangat berkontribusi. Iblis sangat berkontribusi. Di mana buktinya? Silakan baca. Kita baca ya. Kita bukan menafsir, kita membaca. Ya, di sini kita membacakan. Yohanes 13, perikopnya Yesus memperingatkan Yudas. Ya, ini teman-teman bisa baca sendiri. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah, siapa yang dimaksudkannya? Murid yang duduk di dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia, ya Yesus di sini ia, mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ya, terus, nih, langsung aja ya. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Ya, setelah menerima roti itu, Yudas pergi dan melaporkan Yesus. Melaporkan Yesus untuk ditangkap. Jadi Yudas pergi untuk memberitahukan tempat persembunyian Yesus, di mana Yesus berada, sehingga Yesus bisa ditangkap. Jadi di sini, Yudas kerasukan iblis. Artinya, penangkapan Yesus, penyalipan Yesus atas kontribusi iblis. Ini yang dimaksud oleh Bang Zuma. Kan seperti itu. Gimana teman-teman bisa menghindari ataupun menyangkal ayat ini? Cobalah. Kan begitu. Jelas-jelas penyalipan itu atas kontribusi iblis. Artinya, dikatakan Yesus sejalan. Ya.
Yesus sejalan dengan rencana tersebut. Tiba-tiba Anda bilang, Ustadz ini harus ditangkap. Ini apa-apaan gitu. Bang Zuma menyampaikan dalam ranah diskusi, dan orangnya nggak bisa bantah, dan orangnya terakhir menerima. Lawan diskusinya saja menerima. Oh iya juga, kalau mengacu kepada ayat tersebut, benar kan gitu. Jadi apa yang ingin Anda pungkiri? Jangan Anda bandingkan dengan Polikardus-Polikardus yang tersandung kasus hukum. Contoh, Rudi Simamora ingin menguliti Allah. Nggak ada dasarnya gitu. Tiba-tiba ingin menguliti Tuhannya umat muslim. Mengatakan Tuhannya umat muslim sudah menyesatkan banyak orang, di gua mana mau saya kuliti, mau saya habisi. Apa-apaan. Begitu juga dengan Lukman. Ya, kakek itu. Ingin membunuh umat muslim. Ngeri nggak teman-teman? Sedangkan Bang Zuma menyampaikan lewat data. Ada datanya. Jadi buat Pak Risuli Lubis, janganlah kebencian Anda karena melihat besarnya pelayanan Bang Zuma, besarnya kontribusi Bang Zuma ini membuat kalian iri hati dan ingin mencelakai Bang Zuma. Lucu ya. Saya melihat banyak sekali Polikardus itu iri, ya, dan irinya itu membuat mereka tuh gelap mata dan pingin mencelakai orang lain. Ngeri sekali teman-teman. Kalau memang Risuli Lubis sanggup, ya silakan Anda buat video bantahan, jawaban, dan sebagainya. Kalau memang Anda tidak berani berdebat. Anda bilang Anda nggak mau berdebat, ya udah, Anda bantah lewat video Anda. Seperti yang saya lakukan. Ada Polikardus memelintir ayat, memfitnah Islam. Saya reaksi videonya. Udah seperti itu. Daripada Risuli Lubis, entah apa-apa aja dia buat konten. Kalian bisa lihat konten-konten dia sekarang, isinya apa? Membela Israel. Mengatakan Hamas teroris. Itu aja isi konten dia. Ya, saya tunjukkan ini teman-teman. Nggak ada pembelaan iman dia. Coba lihat. Nih. Orang Indonesia yang mendukung Israel adalah pengkhianat, kata Somad. Ya benar. Pengkhianat, karena tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar kita mengatakan dan menyatakan bahwa Israel itu menjajah Palestina dan Palestina berhak atas kebebasan. Itu Undang-Undang Dasar kita. Artinya kamu mengkhianati Undang-Undang kita. Mengkhianati Undang-Undang kita sama dengan mengkhianati Indonesia. Sesimpel itu. Ini, bentrok di Bitung. Kan gitu. Ini aja yang dibahas-bahas ya, lihat tuh. Ada nggak membahas tentang iman? Coba saya tanya. Ada nggak pembahasan iman dia? Nggak ada. Ada nggak dia meluruskan ya yang sesuai dengan iman dia? Nggak ada teman-teman. Inilah channel-channel Polikardus. Lihat itu. Meminta Pak Jokowi ditangkap, ya, minta polisi tangkap Pak Jokowi karena sudah mengutuk Israel. Kan lawak-lawak. Cobalah saya tanya teman-teman. Bedakanlah kualitasnya, ya, bedakan. Jadi kalau Risuli Lubis nggak sanggup berdebat, ya Anda buatlah video counter. Contoh saya sudah malas berdebat. Itulah saya lebih memilih membuat video counteran. Karena menurut saya kalau debat, orang-orangnya sekarang banyak yang tantrum. Banyak tipikal orang yang nggak bisa sabaran. Banyak yang maunya menghujat. Saya menghindari itu. Kenapa? Saya nggak mau nanti saya sakit hati, saya dengarnya saya emosi, penontonnya jadi ikutan emosi, saya jadi sebab dosanya orang lain. Saya nggak mau. Kecuali lawan diskusinya benar-benar kondusif. Saya nggak masalah. Bahkan Demian yang dianggap sebagai benih-benih dan calon penghujat, saya masih bisa ladeni. Karena dia masih bisa gantian. Kalau yang lain, aduh, ampun lah. Ampun, saya nggak mau lomba teriak-teriak. Kecuali teman-teman yang suka nonton itu, ya, itu urusan kalian. Saya nggak mau ikutan. Ya, memang teriak-teriak kadang seru juga gitu kan. Tinggal kita beli headset yang lebih besar. Wah, kita hajar dia gitu kan. Penonton senang. Kalau saya nggak mau. Ngapain debat seperti itu, teman-teman? Nggak ada edukasinya. Nggak ada edukasinya gitu. Cuman untuk pelampiasan emosi aja. Selesai itu kan selesai. Nggak ada poinnya gitu. Mending kita reaksi. Dan kalau ada yang mau diskusi, yuk silakan. Ya. Contoh kemarin saya sama Budar nih. Masih bisa. Ya. Kita cari lawan yang masih bisa lah. Kita ajak diskusi saja. Hanzo, Kenzo masih mending gitu kan. Masih bisa mereka dengar dan mau kita sampaikan kalau sesuai dengan logika dan fakta. Nah, tapi kalau yang penghujat, mohon maaf. Risuli Lubis, kalau memang dia bilang, oh saya nggak mau debat gitu, saya mau debatnya itu apa? Risuli Lubis mengatakan dia mau berdebat kalau ada moderator di gedung, ya, dan disaksikan ribuan orang,
serta ada jaminan keamanan serta pengawasan dari polisi dan TNI. Ya bisa saja. Itu yang dilakukan oleh Kodondi. Beberapa minggu yang lalu diadakan debat di Jogja, yang nonton ribuan. Di gedung, ya, di hotel. Jaminan keamanan ada, minta izin duluan sama kepolisian. Cuman yang nggak dijamin adalah rasa malu Anda. Dari dulu itu yang digaungkan. Ongkos Anda, biaya nginap, akomodasi, bahkan uang saku dibayarin. Keamanan dijamin, semua dijamin. Cuman rasa malu nggak ada, nggak kita jamin. Ya, muka Anda yang jaga sendiri. Rasa malu itu harus Anda yang jaga sendiri, karena dijamin Anda akan dipermalukan. Di debat tersebut Anda akan dipermalukan. Dan itu yang sudah terjadi selama ini kan, kita bisa lihat bagaimana Budi Asali, seorang pendeta ngamuk-ngamuk. Karena dipermalukan ngamuk-ngamuk. Kan? Tiba-tiba entah apa-apa aja statement dia. Bahkan mengatakan Kodondi bajingan lah dan sebagainya. Ya, dia bilang bahwa Esra Soru sampai bilang, wah bajingan itu, penipu dan sebagainya. Wah, ngeri. Ujung-ujungnya kan itu. Untuk istilahnya menutupi rasa malunya dengan cara menghujat orang lain. Kalau Risuli Lubis mau, silakan. Anda katakan mau, kita atur. Kita atur, karena dalam waktu dekat, ya bulan 5, rencananya akan ada debat dengan pendeta Esra Soru. Kalau memang Anda mau sekalian, ya sekalian. Tapi saya rasa Esra Soru nggak mau satu tim dengan Anda. Ya, saya rasa. Karena pemahaman Anda, pemahaman, ya kita tahulah, dianggap bidat juga kan. Muri Wali aja ngatain Risuli Lubis bidat, sesat. Esra Soru ya sama, karena itu 11-12 mereka dua. Tapi nggak apa-apa, kita bisa siapkan jadwal khusus untuk Risuli Lubis setelah Esra Soru atau sebelum Esra Soru. Anda debat. Anda single. Ya, Anda debat, kecuali Anda mau ada teman boleh, Anda bawa tim Anda. Silakan, Anda mau main pakai tim atau sendirian, kita sediakan. Semua yang Anda bilang tadi, ada moderator, gedung, dan sebagainya, kita siapkan. Ya, pihak Muslim berani menyediakan itu semua. Tetapi sekali lagi ya, Anda berani tidak? Anda berani tidak, Pendeta Risuli Lubis? Jangan cuma bacot aja. Karena kita belum pernah ada jejak. Ya, belum pernah ada track record. Risuli Lubis itu bisa debat secara akademis. Belum ada. Siapa yang pernah lihat Risuli Lubis berdebat secara akademis? Coba tunjuk tangan. Ada nggak? Kalian search, ya, kalian cari sampai Lebaran Kuda, nggak akan kalian temukan, teman-teman. Nggak akan kalian temukan. Sampai kuda bisa bertelur, nggak akan ada. Karena memang Risuli Lubis belum pernah berdebat secara akademis. Dia cuma bisa ngomong sendiri, sok-sok paling akademis, sok-sok paling alkitabiah gitu kan. Padahal yang dia bawa tuh ayat-ayat anak sekolah minggu. Itu anak kecil juga tahu. Bahkan harus saya akui ya, pendebat-pendebat junior aja yang benar-benar belajar debat, itu ilmunya jauh di atas Pendeta Risuli Lubis kalau saya lihat. Ya, ini penilaian saya secara pribadi sebagai pengamat dunia debat. Dan mungkin teman-teman sudah lihat lah, bahwa jawaban-jawaban saya itu semua ada dasarnya. Bukan asal-asalan. Jadi bagi teman-teman, ya kalian yang nilai sendirilah. Bagaimana mereka ingin mencelakai Bang Zuma, dan itu sudah dilakukan dari dulu ya. Tapi saya nggak perlu ngomong di sinilah, seberapa banyak upaya mereka kita punya. Itu pun yang kita dapat datanya ya, yang kita nggak dapat datanya mungkin lebih banyak lagi. Jadi Bang Zuma tuh dari dulu pengen dicelakai. Dan Bang Zuma juga nggak bodoh kan, dia juga antisipasi. Banyak hal yang kita lakukan, supaya kita jangan dicelakai oleh para Polikardus. Kita juga nggak mau bodoh-bodoh aja dicelakai. Kita nggak mau juga diam-diam aja pasrah, terus ditikam sama mereka kan gitu. Jadi bagi teman-teman, ya itulah yang terjadi dalam dunia diskusi lintas iman ini. Dan Bang Zuma tahu atas segala resiko dari diskusi ini. Dia tahu kalau dia menyampaikan kebenaran, pasti akan banyak lawannya. Pasti akan banyak setan-setan yang tidak senang dan ingin mencelakai Bang Zuma. Itu adalah resiko. Dan Bang Zuma sebagai panglima, ya, panglima terdepan dalam dunia diskusi lintas iman, di medsos ini tentunya, itu tahu betul resikonya. Tahu betul. Sebagai panglima tertinggi ya tentu saja kepala dia yang paling diincar kan gitu. Dalam perang semua seperti itu. Dalam setiap peperangan yang duluan diincar pasti panglimanya, jenderalnya. Begitu juga dengan Bang Zuma.
yang memang sangat diincar dan dia tahu konsekuensi itu. Jadi bagi teman-teman, ya sabar aja. Bagi teman-teman muslim, jangan terpancing. Ya, jangan terpancing, jangan mengatakan kita tidak akan biarkan, kita akan cari mereka gini dan sebagainya. Enggak. Ya, santai saja. Kita cuman senyumin saja. Ya, senyumin saja atas upaya-upaya jahat mereka dan yakinlah segala niat jahat dari para Polikardus itu akan kembali ke diri mereka. Sama, saya berapa kali ingin dicelakai. Saya cuman senyum dan saya cuman bilang kepada Allah, kalau Allah menghendaki saya kenapa-kenapa, maka saya akan kenapa-kenapa. Karena saya yakin ya, kalaupun saya harus misalnya dicelakai oleh Polikardus, ditikam atau dicelakai, ya itu atas izin Allah. Artinya Allah yang sudah ACC. Ya, ACC iblis bisa mencelakai saya. Artinya ada sesuatu di situ kan. Misalnya saya dibikin terluka atau sebagainya. Artinya memang Allah ingin saya belajar atau apa. Ada pesan Allah. Karena tanpa izin Allah, nggak akan sanggup mereka. Mau mereka semua berkumpul, para Polikardus ini. Mereka mau keluarkan uang seberapa banyak pun. Kalau Allah bilang, tidak, maka tidak akan bisa mereka mencelakai kita. Ya, itu aja sih. Begitu juga dengan Bang Zuma. Bang Zuma sadar akan hal tersebut. Jadi nggak ada yang perlu dicemaskan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendengar video ini. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas support yang kalian berikan selama ini ya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita.